Shalom semua, kembali saya sapa saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam program News from the Future. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus setia menonton daripada channel YouTube kami Revival Fire City. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu menonton daripada YouTube channel kami, maka Bapak Ibu akan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan Bapak Ibu akan melihat dan mendengar setiap berita-berita masa depan sehingga hari-hari Bapak Ibu akan dipenuhi dengan keajaiban dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jangan lupa untuk kenalkan dan sharingkan setiap video-video dari YouTube kami sehingga banyak orang akan diberkati dan banyak orang akan menerima pewahyuan dan berita masa depan yang sama. Haleluya. Yes. Saya percaya Tuhan kita Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bahkan sampai saat ini Tuhan berbicara dengan caranya yang luar biasa. Bahwa Tuhan memiliki jutaan cara untuk menyampaikan isi hatinya dan pesan-pesan rahasia yang mau Tuhan singkapkan buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Bapak Ibu pernah mendengar cerita bahwa Tuhan memakai keledai untuk memperingatkan Bileam. Bahkan Tuhan menggunakan suara daripada daun murba atau kertau untuk memberikan tanda kepada Daud untuk musim-musim untuk waktu dia berperang. Dan juga bahkan murid-murid dibuat tercengang dan terheran-heran ketika Tuhan Yesus menghentikan angin ribut. Artinya Tuhan masih dan sampai hari ini menggunakan alam semesta untuk menyampaikan kedahsyatannya dan pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan. Semua peristiwa itu mencatat di Alkitab. Bapak bisa baca semua tentang alam semesta, tentang pesan-pesan yang Tuhan berikan. Hal itu terjadi supaya kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas alam semesta. Sehingga dia juga menggunakan setiap alam semesta sebagai tanda dan peringatan untuk anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa dari tahun pertama Fire City terbentuk, Tuhan sudah menyerukan kepada setiap kita untuk membangun the tent of Issachar. Atau dengan kata lain tenda para kaum Issachar. Dan di tahun 2010 Tuhan katakan di Indonesia akan bangkit generasi kenabian. Dan generasi kenabian itu dikenal dengan generasi Issachar. Siapa itu generasi Issachar? Bapak bisa baca saat ini. Di 1 Tawarik 12 ayat 32. Dikatakan bahwa Bani Issachar adalah orang-orang yang memiliki pengertian dan hikmat mengenai saat-saat yang baik dan musim-musim yang baik. Atau kita dapat menyebut the people of momentum. Kaum Issachar adalah mereka yang bisa mengerti waktu dan kairosnya Tuhan. Dan melalui hal-hal yang terjadi di bumi ini, kaum Issachar akan mengerti, oh yes, I know, bahwa inilah peristiwa dan musim yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Dan mereka bisa melihat dan mendengar setiap nubuatan yang disampaikan Tuhan termasuk melalui alam semesta. Saya percaya melalui video-video yang disampaikan di YouTube channel ini, pengurapan Issachar sedang dilepaskan sehingga kita dapat melihat kebangkitan generasi kenabian, kebangkitan generasi Issachar atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pada hari ini kita akan kembali melihat suatu peristiwa yang terjadi Bapak Ibu di momen yang sama, di momen Passover, tepatnya pada hari Sabtu 11 April 2020. Di mana kita banyak mendengar berita dan banyak mendengar di media sosial bahwa warga Depok, Jabodetabek, khususnya Jakarta, dihebohkan oleh suara dentuman yang begitu besar. Apakah Bapak Ibu mengalaminya? Yes, yang mengalaminya katakan yes. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya dentuman, tapi berita-berita menyampaikan bahwa kurang lebih ada 6 gunung yang kembali aktif di Indonesia. Dan salah satunya adalah anak gunung Krakatau, Merapi, dan juga gunung Semeru. Wow, saya percaya itu bukan suatu hal yang kebetulan Bapak Ibu, tapi Tuhan mau berbicara dan ada pesan-pesan khusus buat setiap kita. Peristiwa dan tanda alam itu sebenarnya adalah pesan khusus untuk bahasa Indonesia. So, apakah pesan khusus tersebut? Mari Bapak Ibu, kita mulai perjalanan kita hari ini. Apa Bapak Ibu siap? Terima dan receive it by faith. Dan Bapak boleh mencatat, Bapak boleh deklarasi. Dan kita sama-sama imani apa pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat Indonesia. Yang pertama, suara dentuman di langit itu adalah tanda peperangan di udara. Ketika saya membaca berita mengenai dentuman itu di warga Jabodetabek di Jakarta, saya berdoa. Dan saya tanya Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Dan kemudian Tuhan memberikan vision di alam roh bahwa di momen Paskah ada pewahyuan yang baru dan berkat-berkat yang baru yang sedang diturunkan surga atas Indonesia. Ada amin? Tetapi Bapak Ibu, ada pasukan kegelapan yang berdiri dan mereka berusaha mencuri dan membatalkan setiap pewahyuan dan berkat-berkat yang Tuhan mau berikan atas Indonesia. Sehingga ketika pasukan kegelapan itu berdiri, akhirnya terjadi yang namanya peperangan di udara. Dan saya kembali diingatkan oleh Tuhan mengenai kitab Daniel, di mana ketika Daniel sedang mencari pewahyuan dan meminta pengurapan dan penggenapan daripada nubuatan daripada kitab Yeremia mengenai kesudahan daripada pembuangan, ternyata Daniel harus melakukan namanya puasa 21 hari. Kenapa itu terjadi? Karena ada Raja Persia atau penguasa kegelapan yang menahan pewahyuan dan penggenapan tersebut. Ada peperangan di udara, ada penguasa-penguasa di udara yang berusaha menahan pewahyuan dan berkat-berkat itu. Sampai akhirnya ketika Daniel berpuasa, akhirnya malaikat Mikael itu datang dan akhirnya kemenangan itu terjadi. So kita bisa lihat hal itu di Indonesia. Di mana Tuhan berpesan bahwa Indonesia, hei engkau Indonesia, kau harus banyak berdoa dan berpuasa. Kau harus banyak masuk dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Berdoa dan berpuasa. Sebab peperangan di udara sedang terjadi. Musuh sedang berusaha menahan pewahyuan dan berkat-berkat yang Tuhan mau berikan. Tetapi Tuhan katakan, ini saatnya Indonesia bangkit. Ini saatnya kita semua berdoa dan berpuasa. Sampai kita menerima bagian kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, suara dentuman di langit adalah wake up call. Dan wake up call ini adalah Tuhan peruntukan khusus untuk Indonesia. Berikutnya ketika saya berdoa, Tuhan apa maksud daripada dentuman ini? Dan Tuhan memberikan saya vision bahwa saya melihat ada malaikat Tuhan yang berdiri dengan gagah. Malaikat Tuhan berdiri dengan gagah dan memakai baju perang. Dan malaikat Tuhan itu memakai nafiri. Malaikat itu sedang membawa nafiri dan meniupkan nafiri sehingga suaranya seperti ledakan di langit. Dan ketika suaranya diperdengarkan, malaikat itu berseru, pasukannya amat banyak dan penggenap firman-Nya amat kuat. Haleluya. Dan dari 4 penjuru, malaikat itu berteriak dan malaikat itu meniupkan suara nafiri dan dia terus meneriakkan kata-kata itu. Dan Roh Kudus memberikan penjelasan kepada saya ketika saya melihat penglihatan tersebut bahwa dentuman di langit adalah suara di mana Tuhan sedang membangunkan pasukan Tuhan di Indonesia. Itu adalah suara untuk membangunkan agar pasukan Tuhan bangkit atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sebentar lagi firman dan nubuatan akan segera terjadi untuk bangsa Indonesia. Dan itu akan terjadi bahwa wake up call ini adalah suatu dentuman di langit. Dan itu tepat Bapak Ibu muncul kurang lebih jam 3 dini hari. Kalau Bapak Ibu flashback dan Bapak Ibu lihat berita itu tepat terjadi tidak kurang lebih jam 3 pagi. Sehingga Tuhan mau katakan, aku sedang membangunkan para pengawal fajar. Mereka akan dibangkitkan dan mereka akan masuk ke tempat kudusku. Mereka akan menjadi orang-orang yang mengawal fajar. Dan mereka akan memperkatakan firmanku dan memerintahkan hari-hari mereka. Mereka akan commanding the morning. Dan mereka adalah orang-orang yang membangunkan fajar. Haleluya. Dan saya berdoa, ini waktunya bangkit setiap orang yang mengawal fajar atas bangsa Indonesia. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya ini suatu hal yang dahsyat, yang luar biasa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Yang ketiga Bapak Ibu, suara dentuman di langit adalah ketika Tuhan melempar cawan doa. Selanjutnya saya melihat penglihatan Bapak Ibu, seperti ada sebuah cawan emas. Dan cawan emas itu berisi dengan doa-doa orang kudus di Indonesia. Dan ketika cawan doa itu penuh, cawan emas itu penuh, Tuhan melemparkannya dan itu menjadi seperti bola api. Sehingga ketika bola api dilemparkan, ada dentuman yang dahsyat, yang luar biasa atas Indonesia. Dan saya percaya dentuman itu berbicara mengenai 2 cawan. Apakah 2 cawan itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah cawan doa, yang kedua adalah cawan murka Allah.
Doa orang kudus di seluruh Indonesia sedang mengisi Bapak Ibu, mengisi cawan doa, cawan emas. Tetapi di lain hal, di sebaliknya ada dosa-dosa yang terus terjadi dan yang terus dilakukan sehingga memenuhi cawan murka Tuhan. Dan pesan Tuhan ini juga disampaikan dan dikonfirmasi oleh Bapak Pendeta Daniel Cipto, di mana orang-orang percaya diminta untuk berdoa lebih lagi. Kita mau mengisi cawan doa, kita mau mengisi cawan doa orang-orang kudus Tuhan. Mau sama-sama kita mengisi doa-doa kita buat bangsa Indonesia, sehingga cawan doa yang terisi dan bukan cawan murka Allah. Sehingga ketika cawan doa itu terisi, maka kita akan lihat ada pemulihan, mujizat dan revival terjadi. Dan Bapak Ibu, bersyukur para pemimpin kami di Revival Fire City sudah memberikan tuntunan, sudah memberikan arahan, telah membuat gerakan Extreme Prayer sejak awal tahun. Namun dengan kejadian ini para pemimpin meminta untuk kami semua untuk di Instagram dan Facebook untuk terus mengadakan doa secara live. Apa tujuannya Bapak Ibu? Karena kita mau doa-doa kita mengisi cawan-cawan doa. Kita mau mengisi cawan doa sehingga kemurahan Tuhan yang dilemparkan dari surga atas bangsa Indonesia. Kita mau bersama-sama setiap hari berdoa sehingga cawan doa itu penuh dan kita akan lihat kemurahan, belas kasihan dan revival terjadi buat bangsa Indonesia. Ada amin saudara yang terkasih dalam Tuhan? Wow, haleluya. Kalau di atas kita sudah membahas mengenai dentuman di langit Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah yang mau Tuhan katakan melalui peristiwa bangunnya atau erupsi atau mulai bangkitnya kembali gunung-gunung aktif di Indonesia? Dan pertama Tuhan ingatkan, kita buka bersama-sama Mazmur 18 ayat 7. Di mana dikatakan di Mazmur 18 ayat 7, lalu goyanglah dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Tuhan kembali ingatkan Bapak Ibu bahwa tahun ini adalah tahun Pei. Dan tahun Pei berbicara mengenai Firaun. Artinya orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang dengan kekuasaannya berusaha menahan kegerakan, menahan setiap pekerjaan daripada Roh Kudus. Maka kita akan lihat selama 6 bulan ke depan, orang-orang tersebut akan menerima yang namanya keadilan Tuhan. Mereka yang dipenuhi kekerasan, mereka yang mencoba menentang Tuhan, dan kegerakannya Tuhan yang mau berusaha stop kegerakan Tuhan. Kamu semua, kita semua akan lihat bahwa 6 bulan ke depan, Tuhan melepaskan keadilannya kepada para Firaun di Indonesia. Manakala kita akan lihat berdoa dan terus berjaga-jaga Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya yang kedua, ketika mengenai peristiwa gunung yang bangkit kembali, Tuhan ingatkan pada kejadian Elia. Bapak Ibu bisa baca di kitabnya bahwa ketika Elia menerima tugas baru dari Tuhan, Elia naik ke atas gunung. Dan ketika Tuhan mau bicara terjadi gempa sehingga batu terbelah, juga api keluar dari gunung. Tapi kenyataannya Tuhan tidak ada di sana. Namun ketika ada angin sepoi-sepoi, justru di sanalah Tuhan berbisik. Tuhan katakan ini saatnya, ayo setiap kita umat Tuhan, kita tenangkan jiwa kita. Kita katakan sama-sama hari ini, kita pegang jiwa kita. Ayo tenanglah hai jiwaku. Bapak Ibu, kita jangan fokus kepada bencana. Jangan fokus kepada wabah atau permasalahan. Sebab lewat itu semua Tuhan sedang menarik perhatian kita untuk kita dapat mendengar suaranya. Untuk kita dapat merasakan angin sepoi-sepoi hadirat Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar dan kita menikmati dan dinikmati oleh Tuhan. Ini waktunya kita dengan tenang jiwa kita merasakan hadirat Tuhan. Sehingga kita dapat menerima new assignment. Dan kita akan menerima tugas-tugas yang baru yang Tuhan berikan setiap kita. Seperti yang Tuhan berikan kepada Elia. Apa Bapak Ibu siap untuk menerimanya? Yuk kita tenangkan jiwa kita. Kita dengarkan angin sepoi-sepoi, suara bisikan Tuhan. Dan membuat kita mengerti apa itu new assignment. Dan tugas-tugas baru yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Ada amin, haleluya. Yang ketiga, ketika kami mendengar tentang anak Gunung Krakatau Bapak Ibu yang mau bangkit kembali, yang erupsi, oleh karena itu pemimpin saya mereka teringat akan film Amerika, Bapak Ibu bisa nanti cek di Google, tentang bencana tersebut yang dirilis tahun 1969. Atau bahkan di tahun 1970 Bapak Ibu lihat, film itu masuk dalam nominasi Piala Oscar. Dan judul film itu yang menarik adalah Krakatau East of Java.
Kita tahu memang Gunung Krakatau itu lokasinya di Jawa Barat Bapak Ibu, bukan di Jawa Timur. Tetapi kenapa dikatakan timur? Karena ini adalah tanda buat Indonesia bahwa Indonesia akan menjadi trumpet atau peniup shofar yang membangunkan bangsa-bangsa di timur dan yang telah lama tertidur. So ini waktunya Indonesia, engkau bangkit, kau akan menjadi trumpet dan peniup shofar untuk membangunkan bangsa-bangsa di timur dan untuk bangsa-bangsa yang sedang tertidur. Karena saya percaya the last and the greatest revival itu akan dimulai dari timur ke barat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Yes. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita sudah mendengar mengenai dentuman, kita mendengar mengenai gunung-gunung yang bangkit, bukankah Tuhan kita luar biasa? Karena Tuhan telah menyingkapkan semua peristiwa dari sudut pandang surga, dan Tuhan menyampaikan isi hati dan rahasia yang terdalam kepada setiap kita, sehingga setiap kita akan berjalan dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya. Dan Tuhan Yesus hari ini mau katakan secara personal, saya mendapat untuk seorang engkau yang bernama Eva atau Evanda. Dan Tuhan bilang kau seperti mawar yang indah. Ya, untuk Eva kau adalah mawar seperti di pinggir ladang, kau mawar yang indah. Namun seringkali engkau merasa tertolak, kau merasa disingkirkan, kau merasa orang-orang tidak menghargaimu. Ada beberapa pengalaman dalam hidupmu yang membuat kau sangat terluka, kau merasa tertolak dan kau merasa tersingkir. Tapi untuk kau yang bernama Eva atau Evanda, Tuhan mau katakan bahwa engkau indah di mataku. Dan aku tidak pernah menolak engkau, aku selalu ada bersamamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan walaupun dunia melupakan kebaikanmu, tapi aku mengingat engkau. Untuk Eva dan Evanda, bangkit dan semangat karena Tuhan Yesus mencintaimu. Kau indah, kau luar biasa. Yang kedua, saya dengar satu nama Asen. Kau sedang mengalami masalah, pergumulan dalam usahamu, dan kau seperti mau menjual properti atau kau mau menjual kendaraanmu, Tuhan bilang. Tapi itu sepertinya berat sekali untukmu, dan kau merasa itu suatu beban yang begitu berat. Ya. Namun Tuhan berkata, kau harus lepaskan yang terbaik. Kau harus lepaskan yang baik sehingga kau akan terima yang terbaik. Sekali lagi, kau harus lepaskan yang baik sehingga engkau akan terima yang terbaik. Untuk engkau yang bernama Asen, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya bagi hidupmu. Selanjutnya yang ketiga, saya mendengar untuk seorang yang menonton YouTube ini, mungkin itu anakmu atau itu engkau sedang berulang tahun pada hari ini kau menonton YouTube ini. Ya. Dan anakmu itu seperti anak muda. Dan baru lulus SMA, Tuhan bilang. Dan ketika engkau lulus SMA, kau bingung harus kemana kau menentukan arah tujuanmu. Kau bingung jalan mana yang harus kau pilih. Ya, tapi Tuhan katakan, aku sudah memberikan olahraga, itu olahraga, kata kuncinya. Olahraga sebagai hobi dan kesukaanmu. Oleh karena itu Tuhan akan memberkati engkau lewat olahraga. Ya. Ketika tahun ini engkau lulus, ketika tahun ini engkau harus mengambil keputusan, percaya Tuhan akan membimbing engkau, khususnya untuk engkau hari ini berulang tahun, baik itu engkau secara pribadi atau anakmu laki-laki, percaya Tuhan akan memberkati engkau melalui kesukaanmu, yaitu melalui bidang olahraga. Ada amin? Yes. Saya bersyukur Bapak Ibu, ketika kita mengakhiri video ini, semua pesan-pesan sudah disampaikan dan Bapak Ibu sudah menerima setiap pewahyuan, setiap nubuatan dan berita-berita masa depan. Saya percaya semua kita diberkati dan saya percaya iman kita dibangkitkan sehingga kita tidak akan pernah sama lagi. Ada amin? Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, share, juga subscribe channel YouTube ini dan bahkan ketik tombol lonceng Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang pertama, supaya Bapak Ibu tidak tertinggal untuk menerima berita-berita masa depan dan pewahyuan mengenai akhir zaman serta nubuatan yang mau dilepaskan melalui video-video channel YouTube kami. Sehingga banyak orang yang akan diberkati, rekan-rekan Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, share sebanyak-banyaknya sehingga setiap kita menerima pewahyuan yang sama, berkat-berkat yang sama, sehingga penggenapan terjadi dan hidup kita dipenuhi kelimpahan, mujizat dan berkat-berkat. Haleluya. Akhir kata, saya Rara Sian, The Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.